Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini menyenangkan ya, walaupun masih belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar Pancasila yang pertama. Nah, pertama ini untuk Pancasila ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, sekarang kita akan belajar tentang musyawarah. Musyawarah sebagai pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, siapa yang tahu lambang sila keempat? Ya, betul. Sila keempat adalah kepala banteng. Nah, bunyinya apa ya sila keempat? Ya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lalu maknanya apa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, maknanya adalah masyarakat Indonesia suka berkumpul. Nah, kita akan belajar apa itu musyawarah ya. Nah, musyawarah itu adalah berdiskusi bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tujuan musyawarah itu untuk mencapai kesepakatan atau disebut dengan mufakat supaya musyawarah itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa menghasilkan keputusan yang benar-benar sepakat. Nah, sikap apa ya yang perlu kita lakukan saat bermusyawarah? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama adalah kamu harus menyampaikan pendapat dengan sopan, ya. Gak boleh dengan cara marah-marah, teriak-teriak. Kamu harus menggunakan cara yang sopan ketika ingin menyampaikan sebuah pendapat dan menggunakan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang baik, pastinya kamu akan didengarkan oleh teman-teman ketika sedang bermusyawarah. Yang ketiga adalah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Ba Hargai dulu pendapat orang lain supaya setiap pendapat bisa kita musyawarahkan dengan baik. Memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara, bukan hanya kita sendiri yang berbicara, tetapi kita harus yang namanya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing, supaya pendapatnya itu bisa kami dengar, kemudian bisa kita musyawarahkan dengan baik. Yang terakhir adalah mengangkat tangan sebelum berpendapat, supaya orang lain juga bisa mendengar apa yang akan kamu ucapkan. Nah, ada juga beberapa yang tidak boleh kamu lakukan ketika dalam bermusyawarah. Yang pertama adalah memotong pembicaraan orang lain. Kamu tidak boleh yang namanya berbicara ketika temanmu sedang berbicara. Kemudian membuat gaduh saat bermusyawarah. Kamu tidak terima dengan pendapat orang lain, kemudian kamu marah-marah. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu sama saja kamu membuat musyawarah itu menjadi tidak efektif dan tidak berjalan dengan semestinya. Kemudian tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga tidak baik. Kenapa? Karena kita harus saling sama-sama menghargai dan memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Jadi, kamu harus lebih menghargai pendapat orang lain, dan kamu lebih bisa menghargai pendapat yang berbeda dengan apa yang kamu berikan. Kemudian yang terakhir adalah ingin menang sendiri. Tidak boleh ya namanya musyawarah itu seharusnya bisa membuat musyawarah itu menjadi kebersamaan. Nah, lihat seperti gambar pada layar kamu. Gambar ini adalah anak-anak yang sedang berdiskusi, bermusyawarah tentang apa yang sedang dikerjakan. Karena di dalam musyawarah itu, kita harus mendahulukan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, kepentingan sendiri. Kita harus sama-sama menyelesaikan permasalahan di dalam sebuah musyawarah. Kemudian,
Hasil keputusan musyawarah itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah. Kenapa? Supaya hasil itu bisa efektif dan bisa berjalan sesuai dengan musyawarah yang sudah kita sepakati. Nah, tugas kalian untuk Pancasila hari ini adalah catatlah materi pada video yang sudah Ibu jelaskan tadi di buku tulis Pancasila. Oke, tetap semangat anak-anak. Setelah ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Selamat belajar.